Desa Lepangeng berbatasan langsung dengan 4 kabupaten. Sebelah timur Kabupaten Luwu, sebelah barat Kabupaten Nrekang, sebelah utara Kabupaten Tanah Toraja, dan sebelah selatan Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Indeks Desa Membangun tahun 2021 sampai sekarang, Desa Lepangeng masih berstatus desa tertinggal. Kalau mau ke Desa Lepangeng, Kecamatan Pituriase, itu jalannya kemana ya? Ya, jalur ke sana. Jalur ke sana? Iya. Kami bisa nggak masuk ke sana? Nggak bisa, Bu, kalau mobil beginian, jalanannya lubang-lubang. Oh, jadi memang harus pakai hardtop ini buat Iya. menuju ke desa sana? Iya. Oke, terus katanya perjalanan juga lumayan jauh ya Bu ya? Ya, nggak lumayan jauh. Oke, karena jalanannya rusak dan tidak bisa ditempuh dengan mobil kendaraan roda 4 seperti ini, jadi saya harus ngikut Ibu, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya. Untuk menuju ke sana. Perjalanan kami mulai dari titik terdekat, di mana mobil penumpang roda 4 yang mempunyai jarak dengan tanah rendah tidak bisa melaluinya. Saya berganti mobil dengan sistem penggerak 4 roda atau biasa disebut 4-wheel drive untuk melanjutkan perjalanan menuju Desa Lepangeng, Kabupaten Sidrap. Perjalanan kami mulai dari Desa Compong dengan kecamatan yang sama. Perjalanan yang akan kami lewati kurang lebih 17 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Tepat di depan saya ini tidak hanya jalanan setapak untuk hardtop ini, melainkan di samping kanan saya ini adalah tebing yang sangat curam. Apalagi kalau misalnya hujan dan mobil ini tergelincir, mungkin taruhannya adalah nyawa. Melewati jalan bebatuan dan tanah merah membuat perjalanan terasa sulit. Sebenarnya, jalan yang kami lewati ini adalah jalan kabupaten sejauh kurang lebih 7 km menuju pusat desa. Tahun 2015 pernah dilakukan sedikit pengecoran, namun minimnya perawatan membuat kondisi jalan kembali rusak parah. Selain dari keterbatasan jalanan yang sedang rusak, di sini ternyata tidak ada penerangan lampu ya Pak. Kalau untuk malam hari, jadi harus menggunakan senter ya. Setelah melewati jalan kabupaten, kami masih harus melanjutkan kembali menuju dusun 3 Wala-Wala. Jaraknya sejauh kurang lebih 10 km tanpa penerangan lampu jalan. Pak, ini saya mau nyobain boleh ya Pak? Boleh. Ini buka dulu deh. Jadi di sini saya harus gantian sama bapaknya karena saya pengen cobain gimana sih mengemudikan hardtop ini, apalagi dengan jalanan yang seperti ini. Mudah-mudahan bisa. Memang terasa sulit naik mobil ini. Bisa dibayangkan perjuangan bapak pengemudi. Ia harus menjaga penumpang keluar masuk desa dengan nyawa taruhannya. Karena selain saya harus membawa penumpang, jalanan juga rusak, ditambah setirnya itu berat karena tanahnya tidak rata, ada cukup bergelombang dan juga kehilangan kemampuan. Ditambah arus ini sangatlah keras, jadi saya nggak
Karondang membelah 4 dusun di desa Lepangeng, membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan transportasi roda 4. Pernah ada pengukuran dari Dinas Bina Marga, namun hingga saat ini belum juga jelas kelanjutannya. Menurut info warga, sudah seringkali mobil terseret arus sungai. Meskipun belum ada korban, namun nasib tak beruntung bisa saja terjadi. Hampir setiap tahun pengajuan perbaikan jalan dan jembatan telah disampaikan, namun jawaban selalu sama, belum ada anggaran dari pemerintah. Akhirnya sampai juga di Desa Lepangan, Kecamatan Piturase. Dan setelah menempuh jarak lebih dari 17 kilo ada ya, dalam kurun waktu lebih dari 2 jam, akhirnya saya sampai juga. Dan tadi selama perjalanan banyak sekali jalanan atau infrastruktur jalan yang memang sudah hancur, ditambah kanan kiri tebing, dan memang warga diharuskan menggunakan hardtop ini karena kalau enggak mobil tidak bisa masuk untuk sampai ke sini. Desa Lepangeng terletak di kaki Gunung Latimojong dengan ketinggian 200 sampai 2.800 mdpl. 90% wilayahnya masuk kawasan hutan lindung dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.700 jiwa. Penghasilan andalan mereka dari hasil kebun seperti kopi, gula aren, merica, dan cengkeh. Ini lahan seluas setengah hektar milik Mardiana. Lokasinya terletak di Dusun 8 Rantes Siwa, Desa Lepangeng. Di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut, pohon cengkeh tumbuh subur. Saat ini, musim panen cengkeh sudah habis dan sulitnya pekerjaan membuat para ibu memutar otak untuk mendapatkan penghasilan lain. Ibu Nur sendiri udah lama ngumpulin cengkeh gini sebagai pekerjaan harian Ibu? Ya udah sejak ada itu ketel. Upahnya berapa Bu kalau ngumpulin kayak gini? Ya tidak tetap lah, kadang 15-20 gitu. Dalam berapa hari? Satu hari kalau misalnya kan musim hujan itu enggak banyak juga daun cengkeh. Enggak banyak daun cengkeh, baru kalau basah juga jelas tidak pungut cengkeh, enggak daun cengkeh. Kalau lagi musim hujan, Ibu ngapain aja, kan nggak ada penghasilan dari daun cengkeh? Biasa itu kalau susah itu enggak ada uang meminjam sama tetangga. Nanti kalau ada lagi buat cengkeh atau buat apa baru dibayar. Nah, harapan saya kepada pemerintah supaya lebih mementingkan, lebih melirik ke desa kami yang kondisinya begini. Baru itu juga anak-anak sekolah kami supaya dapat bantuan lah, biarlah misalnya KIP lah apakah kayak begitu. Lokasi di lahan miring hingga 45 derajat ini membuat para buruh sulit mengumpulkan daun cengkeh kering. Dalam sehari, Nurmiati dapat mengumpulkan 2-3 karung saja. Setelah terkumpul, lalu daun dimasukkan ke dalam karung sampai penuh. Jarak ke tempat penyulingan cukup jauh, apalagi dengan beban di atas kepala. Ini susah banget karena licin. Apalagi ibu-ibu di sini bawanya biasanya di atas kepala, tapi saya nggak sanggup karena saya merhatikan jalan yang kayak gini, bisa-bisa aja saya jatuh. Apalagi dengan membawa karung kayak gini aja saya lumayan cukup berat. Melewati jalan tanah merah saat kondisi basah membuat para ibu sering bergandengan tangan agar tidak terpeleset. Akhirnya, setelah berjalan kurang lebih 1 kilometer, kami tiba di tempat penyulingan minyak cengkeh.
Selanjutnya, cengkeh ditimbang. Bapak, ini kan udah kekumpul nih, banyak, ada yang 10 kilo, 8 kilo, 9 kilo. Emang ini dibayarnya berapa, Pak? Dibayar udah 2.000 per kilo. Oh, nggak harian gitu, Pak? Ya, pas habis timbang, bayar. Oh, langsung dibayar cash. Harga daun cengkeh kering dipatok Rp2.000 per kilonya. Para ibu pekerja dapat menghasilkan Rp20.000–60.000 per harinya. Namun penghasilan itu tak setiap hari didapat. Paling tidak cukup untuk memenuhi hidup beberapa hari ke depan. Daun kering yang sudah terkumpul dimasukkan ke dalam ketel yang berkapasitas 600 kg. Kemudian ditutup untuk proses penyulingan. Limbah daun cengkeh yang sudah kering tidak dibuang, namun digunakan kembali sebagai bahan bakar ketel. Pengukusan daun cengkeh selama kurang lebih 4 jam untuk menyuling minyaknya. Setelah mendidih, minyak cengkeh yang keluar bercampur air akan terpisah di bak penampungan dan air akan dialirkan keluar melalui pipa pembuangan. Ini kelihatan banget ya. Kalau yang udah diambil minyaknya, warnanya lebih kekuningan dibandingkan yang ada di ember. Karena yang ada di ember ini adalah air, khususnya yang ada di permukaan. Jadi nanti dia akan terpisah ke bawah dan terbuang ya Pak. Tapi kalau minyaknya itu ada di dasar, sehingga harus dipompa seperti ini. Saya mencoba memompa, tapi tak semudah yang saya lihat. Pompanya sangat keras. Kalau misalnya Bapak jual, apalagi kan lewat jalanan yang rusak. Nah, itu Bapak pakai apa? Kan harus bayar juga gede. Nah, itu apa Bapak pernah ngerugi nggak sih? Kalau misalnya ini hari rugi, kita berdoa aja mudah-mudahan besok bisa untuk mengimbangi kerugian ini hari. Yang jelasnya, ya kadang rugi karena ongkosnya jauh, perjalanannya jauh. Cuma mau diapa karena kita kan punya keluarga. Nah, terus kalau rugi gitu gimana Pak? Kan Bapak nggak dapat untung, nggak dapat uang, apalagi Bapak harus bayar buruh juga, cash lagi. Biasanya kalau misalnya begini musim hujan, karena harga rendah, pH-nya rendah, jadi harganya kurang. Sekali penyulingan dengan kapasitas ketel 600 kg dapat menghasilkan kurang lebih 10 kg minyak cengkeh. Dengan harga Rp120 sampai Rp140.000 per kilo, sebulan dapat menghasilkan 1,5 sampai 2 juta rupiah. Karena di sini Dusun 5 ini masih banyak yang belum mendapat lampu.